Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Baik, mahasiswaku sekalian, hari ini kita akan membahas topik baru, ya. Semoga tetap semangat dan konsentrasi, ya. Topik kita pada hari ini akan membahas tentang otak manusia, ya. Tentunya sesuai dengan RPS yang sudah kita janjikan, pada hari ini kita akan menganalisis atau dengan kata lain membahas tentang fungsi atau dengan kata belahan otak kanan dan otak kiri. Tapi sebelum kita membahas tentang fungsi dari belahan otak kanan maupun otak kiri, kita akan membahas dulu tentang otak manusia. Setuju? Oke, kita lanjut. Mulai yang pertama ya. Masih ingat gambar ini? Ya, gambar ini ingin menjelaskan tentang bahwa untuk manusia, sistem sarafnya ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, pada hari ini kita akan konsentrasi pada otak. Ya, tahu di sistem saraf pusat yang paling sentral yaitu otak. Oke, apa itu otak? Kita buka saja ya. Otak merupakan salah satu organ tubuh yang terbesar. Selain jantung, paru-paru, ginjal dan lain-lain, ya. Nah, berat rata-rata otak manusia untuk pria itu berkisar antara 1.600 gram atau dengan kata lain 1,6 kilo. Ya, dan untuk perempuan ini agak lebih rendah, yaitu 1,4 atau 1.450 gram ya. Nah, bisa dibayangkan barang 1 kilo berada di kepalamu. Kira-kira bagaimana ya? Kok kamu bisa berjalan tanpa harus mendongakkan kepala, gitu ya? Karena kita ketahui barang 1 kilo itu juga termasuk yang berat, ya. Kalau hanya dalam waktu hitungan detik ya mudah enteng. Tapi kalau kita bayangkan kita bawa ini 24 jam ini pergi kemana-mana gitu ya. Kalau kita nggak merasakan apa istilahnya berat gitu ya sampai harus ke kiri atau ke kanan gitu ya. Kok bisa seperti itu? Nah, untuk itu otak ini adalah satu misteri. Ini yang harus kita pelajari ya. Oke, semangat? Oke. Nah, otak, mengapa dia bisa menjadi lebih ringan? Kalau kita lihat strukturnya seperti ini, ya, bisa dilihat pada gambar di depan ini. Ini adalah struktur otak yang dipotong melintang seperti ini. Ya, kemudian ini ditampilkan seperti ini. Nah, otak kita ini terbagi ternyata menjadi ada dua bagian ya. Yang pertama bagian padatan ini. Kemudian di sini sepertinya ada ruangan nih. Ya, ada ruangan. Nah, ruangan ini kita sebut sebagai ventricle. Sedangkan bagian yang padatan ini kita sebutkan substansi otak. Nah, substansi otak ini terdiri menjadi dua bagian. Ada yang kita sebut dengan substansi abu. Ini kalau kita lihat paling luar ini. Ya, ini disebut dengan substansi abu. Sedangkan di bagian dalam, karena tidak begitu banyak isinya, oleh sebab itu hanya terdiri satu bagian yaitu inti saja dari sel saraf. Maka warnanya jadi lebih putih. Kita sebut dengan substansi putih. Oke, bisa dipahami ya sampai sekarang. Nah, untuk substansi abu ini merupakan pusat lokasi dari soma. Soma itu badan sel ya, badan sel. Ya, kemudian dendrit. Sini ada dendrit di sini. Kemudian di sini juga ada sinaps, artinya ada
hubungan antara satu akson dengan sel-sel yang lain. Nah, ini beradanya ada di substansi abu, ya. Oke, saya rasa bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, ketiga ini ternyata akan membentuk suatu lapisan permukaan yang ini yang kita sebut sebagai korteks cerebral. Nah, ini pinggir-pinggir ini ya, korteks cerebral semua nih. Korteks cerebral ini melingkupi untuk otak besar, otak kecil maupun sampai ke batang otak ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Otak ya, ada yang membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama kita sebut sebagai batang otak atau the brainstem ya. Nah, batang otak. Letaknya adalah di sini, di pangkal ini. Dekat leher kita ya. Nah, ini kita sebut dengan batang otak. Batang otak ini terdiri jadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan medula oblongata. Ya, ini yang warna biru ini adalah medula oblongata. Dekat dengan otak kecil. Kemudian di bagian tengah ini namanya the pons. Nah, ini batangnya, pons ini ya istilahnya. Kemudian naik ke atas lagi nih ada kita sebut dengan otak tengah. Nah, di sini otak tengah kita ya ternyata. Oke, ini adalah bagian batang otak. Mengkoordinasikan antara bagian otak dengan bagian sumsum tulang belakang. Oke ya, bisa diikuti sampai di sini. Kemudian yang kedua, bagian otak itu adalah cerebellum atau otak kecil. Di mana letaknya? Ini ternyata samping dari batang otak nih. Ya, di bagian belakang sekali. Kalau kita lihat di sini, ya. Ini mengandung yang namanya otak kecil. Ini berfungsi atau sangat penting dalam hal koordinasi atau mengecek kesalahan selama melakukan apa istilahnya respon ya atau berpersepsi dan juga terkait dengan fungsi kognitif. Nah, koordinasi di sini maksudnya itu adalah keseimbangan antara kerja bagian kanan maupun bagian kiri. Jadi dia juga berperan sebagai keseimbangan otot, kerja keseimbangan otot ya. Oke, ini untuk cerebellum. Oke, selanjutnya adalah cerebrum atau otak besar. Nah, inilah yang apa istilahnya sebagian besar fungsi dari otak manusia adalah di sini, yaitu cerebrum ini. Di bagian cerebrum inilah yang membedakan manusia dengan hewan di bawahnya ya. Oke, karena di otak besar inilah terdapat yang tadi namanya cortex cerebri tadi, ya. Oke, itulah yang membedakannya. Kita lanjut, ya. Nah, untuk cerebri ini atau cerebrum ini, oke, ya. Cerebrum ini akan terbagi dia menjadi 2 wilayah. Nah, untuk itu saya perkenalkan dulu beberapa istilah dengan otak ya. Yang pertama, otak itu kalau kita lihat dari struktur ini ada yang berlekuk-lekuk ya, ada kemudian yang menonjol. Nah, ini kita sebut dengan punggung otak. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian melekuk ke dalam sama bagian yang bentuk lebaran. Nah, bagian yang membentuk lebaran ini yang kita sebut dengan gyrus. Kalau satu, kalau banyak giri. Nah, atau untuk yang melekuk ke dalam, ya, lekukan ke dalam ini, contohnya adalah ini melekuk ke dalam ya. Nah, sehingga otak kita itu bentuknya seperti lekukan yang apa? Yang punya pola tertentu ya. Nah, lekukan ini kita sebut dengan sulcus atau kalau banyaknya disebut dengan sulci. Oke ya, ini satu sulcus ini namanya sulci. Kalau yang ini, yang lebar ini gyrus. Ini gyrus. Karena banyak jadinya kita sebutkan giri.
Nah, ada satu hal lagi bagian yang memisahkan bagian-bagian otak, ya, dia berupa lekukan juga. Tapi lekukan ini lebih dalam dibandingkan dengan sulcus. Kalau sulcus dia tidak sampai dalam banget, ya. Nah, tapi kalau untuk tidak sampai ke substansi putih, ya, istilahnya. Nah, tapi kalau untuk satu lagi istilahnya lekukan yang paling dalam, ya, sehingga otak itu menjadi berapa bagian. Nah, ini kita sebut lekukan ini sebagai fisur. Oke ya. Nah, ini kita sebut dengan fisur. Nah, oke, ini kita sebut dengan fisur. Karena ini berada di tengah, maka kita sebut dengan fisur sentral. Kalau letaknya di pinggir, maka kita sebut dengan fisur lateral. Oke ya. Bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, karena adanya fisur inilah sehingga otak cerebrum ini terbagi menjadi dua wilayah, ya, yaitu wilayah sebelah kanan maupun wilayah sebelah kiri. Nah, wilayahnya ini kita sebut dengan hemisfer, ya. Nah, wilayah otak kanan, wilayah otak kiri, ya. Hemisfer kanan, hemisfer kiri, atau belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Oke, kemudian di antaranya ini, di antara otak kanan dan otak kiri ini karena terpisah sama fisur, maka dia juga butuh penghubung. Nah, penghubungnya ini kita sebut dengan corpus callosum. Ya, nanti apa itu corpus callosum kita akan bahas ya. Kemudian di bagian dalam ini nanti akan ada yang namanya apa istilahnya ya? Apa ya? Nanti kita akan bahas itu ya. Nah, di sini ada bagian yang namanya basal nuklei, nanti ada hipokampus dan lain-lain bagian dalam ini ya. Nah, yang membedakan antara hewan dan manusia sebenarnya adalah yang ini nih. Perkembangan dari neokorteks ini. Ya, kalau korteks cerebri hewan juga punya. Tapi untuk manusia karena yang bagian substansi abu ini terdiri dari dendrit dan akson, ya istilahnya. Di sini nanti dia akan menerima berbagai macam informasi. Kalau dia tidak berlekuk, maka tidak akan membuat permukaan otak itu menjadi lebih luas. Oleh sebab itu dia harus berlekuk-lekuk membentuk sulcus ini. Nah, setiap kali pembentukan sulcus ini, inilah akan terbentuk satu yang namanya satu korteks. Nah, di bagian-bagian bawah atau bagian inilah yang kita sebut dengan neokorteks. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjut. Apa sih fungsi dari korteks cerebral sebenarnya ya? Nah, yang tadi, yang isinya adalah akson dan dendrit tadi. Oke ya. Ini isinya ya. Setiap dari sisi korteks cerebral ini memiliki 4 lobus. Ya, dipisahkan oleh fisur-fisur tadi, maka terbagi menjadi 4 lobus. Ada yang kita sebut bagian depan. Nah, ini kita sebut dengan lobus frontal. Ya, kemudian agak ke belakang sedikit namanya lobus parietal, tapi ke tepi ya, bukan di tengah, tapi ini depan frontal, agak ke tengah sini adalah parietal. Ke bagian belakang ini namanya lobus occipital. Oke ya. Nah, di antara ini ada lekukan yang dalam-dalam tadi. Nah, kemudian yang samping kanan kiri ini kita sebut dengan lobus temporal. Jadi nanti ada frontal, ada parietal, occipital, dan temporal. Itulah wilayah-wilayah otak. Baik itu di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Mohon maaf ya. Oke, bisa dipahami ya. Dan ternyata setiap lobus ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Kita lihat di sini ya. Untuk lobus frontal, ini fungsinya adalah untuk mengasosiasikan. Kemudian dia akan mengatur istilahnya, mengatur jalur untuk berbicara. Nih, untuk ngomong ya, untuk komunikasi istilahnya ya. Nah, di sini, di bagian ini, untuk bicara ya. Di lobus frontal. Kemudian, di sini juga untuk motorik. Nah, ya, jadi yang akan mengatur apa istilahnya
mau nanti kemana nanti jalurnya ini untuk responnya itu adalah dari lobus frontal. Kemudian untuk lobus parietal ini fungsinya adalah sebagai berikut. Ada somatosensori. Ya, nah ini daerah somatosensori. Ini daerah-daerah yang mengenali, ada sensori, mengenali yang ada di luar. Nah, di sini fungsinya untuk rasa, untuk mengenali yang adanya untuk rasa tadi ya. Misalnya ada rasa manis. Nah, itu nanti itu dikenali di bagian lobus parietal. Kemudian untuk hal yang mau kita bicarakan ya. Nah, ini di lobus parietal. Kemudian untuk kita membaca misalnya ya, ada sensori dari mata, misal kita untuk membaca. Nah, itu juga di lobus parietal. Oke, bisa diikuti ya. Kemudian untuk lobus occipital ini biasanya berfungsinya mengatur jalur-jalur untuk penglihatan. Yang terkait dengan fungsi indera mata itu nanti akan diatur oleh lobus occipital. Sedangkan untuk auditory, untuk pendengaran dan bau itu biasanya di lobus temporal. Oke ya, bisa diikuti, saya rasa bisa ya. Kita lanjut. Nah, di dalam korteks somatosensory dan motor cortex apa yang dilakukan? Ya, di sini kita lihat. Ternyata neuron atau sel saraf itu terdistribusi berdasarkan bagian tubuh yang menghasilkan input sensoris dan menerima input sensoris. Dan seperti ini kita lihat ya. Tadi ini untuk motoris, ini untuk sensoris di parietal. Ya, kita lihat sini. Ini ternyata ini fungsinya nih. Lihat ada gambarnya ya. Nah, ada gambar sini. Kaki, ini segala macam ini nanti dia akan memberikan kiriman sinyal ke otot motoris yang ada di sini. Ya, ke sini. Nah, ya. Nah, hampir semua bagian tubuh kita ya. Untuk lidah juga termasuk. Ini untuk motorisnya. Nah, kemudian kalau untuk bagian sensoris, dia akan menerima sinyal atau menerima sinyal atau stimulus ya dari organ-organ ini. Ya, dari organ genital ya, dari kaki, dari tangan, dari wajah, kemudian dari gigi, lidah, paring, bagian pencernaan semuanya. Itu nanti akan memberikan sebagai aksesoris dan akan dikenali oleh bagian lobus parietal ini. Oke, saya rasa bisa diikuti. Kita lanjut. Nah, lalu bagaimana otak itu bisa bekerja? Ya, tentunya tadi saya berkali-kali bilang tentang jalur-jalur atau dengan kata lain track. Untuk itu supaya efisiensi dan efektif fungsi otak itu, maka ternyata Tuhan itu benar-benar menciptakan otak itu dengan sangat luar biasa ya, dengan terperinci. Nah, kalau kita pelajari bahwa untuk manusia itu ada tiga jalur ya, tiga jalur hubungan di dalam otak. Ya, dia ngaturnya seperti itu. Nah, jalur ya. Ya, jalur ini isinya ya sel-sel saraf tadi yang saling istilahnya yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, yang pertama kita sebut dengan traktus proyeksi. Nih, yang warna hitam ini ya. Nah, traktus proyeksi ini adanya di bagian di sini nih. Ya. Kemudian sampai di bagian leher aksis kita, ternyata di sini dia bersilang. Nah, bersilang dia. Di bagian medula oblongata ini, ternyata jalur ini bersilang. Ya, kalau kita lihat ini ternyata berarti dia menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang dan bagian tubuh bagian bawah. Ya, nah artinya apa? Artinya jalur ini nanti akan memproyeksikan stimulus yang berasal dari bawah, istilahnya dari bawah tubuh kita, itu nanti ke otak, ya, melalui jalur ini. Kita sebut dengan jalur proyeksi. Ya, caranya dia bersilang dari kanan dia ke kiri, kiri ke kanan. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita ada sakit di sebelah kiri di bagian otak kita, biasanya orang itu akan mencoba merefleksinya itu dari sebelah kanan, baik dari kanan, dari tangan maupun dari kaki, supaya
bagian otak ini sebelah kirinya nanti akan terpengaruhi. Oke ya, bisa diikuti. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam otak, ini tadi dari luar, ini dari bagian bawah, ini nanti akan masuk ke dalam otak nih. Sampai di otak nanti bagaimana nih perjalanan sinyalnya, ya. Nah, ternyata dia di dalam otak akan kanan sama kiri itu memiliki hubungan, ya. Nah, menghubungi hubungan. Nah, tracknya ini kita sebut dengan track komisur. Track komisural, ya, atau jalur yang menghubungkan antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Artinya antara kanan dan kiri ini tidak bekerja sendiri-sendiri. Dia saling bekerja sama ya, memberikan informasi. Bisa diikuti ya. Nah, untuk traktus komisural ini dia berada di corpus callosum. Nanti kita lihat corpus callosum itu semacam apa ya, jembatan lah istilahnya antara hemisfer kanan maupun hemisfer kiri ya. Oke, itu tadi antara kanan dan kiri. Kalau yang proyeksi antara otak dengan bagian bawah ya, atau sistem tubuh yang lain ya, otak dengan sistem tubuh yang lain itu traktus proyeksi, sedangkan antara kanan kiri adalah traktus komisur. Lalu kalau yang ada di dalam lobus-lobus, nah tadi kan ada lobus-lobus ya. Nah, yang traktus yang menghubungkan antar lobus apa gitu ya. Nah, ini ternyata yang ketiga adalah ini. Ya. Nah, yang ketiga ini antar lobus ini. Ini terjadi di antar lobus. Nanti ada hubungan antara lobus occipital, lobus parietal, lobus frontal maupun lobus temporal ya. Dilalui satu jalur yang kita sebut dengan traktus asosiasi. Oke. Jadi otak kita ini memiliki 3 jalur ya dalam hal bekerjanya. Yaitu yang pertama menghubungkan antara bagian sistem tubuh lain dengan otak ya kita sebut dengan traktus proyeksi. Yang kedua menghubungkan antara otak kanan maupun otak kiri kita sebut dengan traktus komisur. Dan yang menghubungkan antar lobi frontal, parietal, occipital dan temporal itu kita sebut dengan traktus asosiasi. Saya rasa bisa diikuti ya sampai di sini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang substansi padat di dalam otak, yang tidak kalah penting itu adalah ruang otak atau yang kita sebut dengan ventricle otak. Apa isi dari ventricle otak? Nah, ternyata ventricle otak ini isinya adalah cairan. Tidak lain adalah cairan cerebral atau cairan otak. Ya, isinya warna biru ini isinya adalah cairan. Oke. Ini cairan. Oke ya. Di dalam butuhnya ada cairan. Nah, ruang ini isinya adalah cairan. Nah, untuk ruang ini ternyata dibagi juga menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama kita sebut dengan ini ventricle lateral. Nah, ventricle lateral ini ada 2 ya. Ini ventricle 1 kanan, sebelah ini ventricle sebelah kiri. Ini ngadep mana nih? Oh, ngadep depan ini. Berarti yang ini yang kanan, ini yang kiri ya. Oke, ventricle kanan, ventricle kiri atau ventricle 1, ventricle 2 ya. Nah, ini berada di antar lobus. Oke ya. Kemudian dia masuk ke ventricle ketiga nih. Nah, setelah ini nanti 2 ventricle ini nanti dihubungkan oleh satu ruangan lagi yang kita sebut dengan ventricle ketiga. Nih. Ya, sampai sini nih. Di otak besar ini. Ini kita sebut dengan ventricle ketiga dan lanjutannya kita sebut dengan ventricle keempat. Ya. Oke, jadi ada 4 ruangan ya, berisi cairan otak. Apa fungsi cairan ini? Ini isinya ya itu tadi bahan-bahan makanan ya, enzim, hormon, semuanya nanti adanya di situ. Apa lagi? Natrium misalnya ya. Obat-obatan itu bisa berada di dalam ini.
Nah, oke. Kira bayanganmu kira-kira bakal bisa masuk enggak ya? Nah, itu ya, karena adanya ini maka sistem otak ini nanti akan kita apa istilahnya sebagai penawar ya. Kalau kita lihat nanti ada saya bicarakan lagi ya. Oke. Kemudian selaput otak. Ya kalau tadi otaknya sendiri, sekarang kita mau bahas tentang selaput otak. Nah ini otaknya manusia ya. Yang tadi ini substansi abu, substansi putih ya. Ini belahan kanan, belahan kiri ya. Oke, di sini nanti ada yang menyelimuti ternyata otak kita ini. Ada selaputnya lagi. Nah, ini kita sebut dengan selaput otak. Selaput otak ini terbagi menjadi 3 lapis. Lapisan yang pertama kita sebut dengan lapisan durameter. Ya, ini menghubungkan antara bagian tengah dengan tengkorak, tulang tengkorak ini. Ya, nah, ya ini kita sebut dengan lapisan durameter. Oke, paham ya? Kemudian lapisan yang kedua kita sebut dengan lapisan arachnoid. Ini arachnoid. Oke. Nah, untuk durameter ini ada lapisan meningeal namanya ya. Lapisan meningeal. Meningeal ini ada apa istilahnya semacam selaputan juga ya. Selaput. Kalau kita merasakan pusing itu karena misalnya ada gangguan di sini karena virus atau segala macam, itulah yang kita sebut dengan penyakit meningitis. Di sini biasanya diserang ya. Oke, kemudian yang lapisan kedua tadi adalah lapisan arachnoid. Karena mengapa disebut arachnoid? Karena strukturnya ini seperti jaring-jaring laba-laba. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ternyata di sini jaring-jaring laba-laba nih. Isinya apa? Ternyata isinya tidak lain adalah cairan tadi, cairan otak juga ya. Isinya ternyata cairan, ada cairan juga di dalam ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, inilah yang paling banyak cairan kita. Akibatnya apa? Ada cairan, ada otak, tengah-tengah lagi ada cairan. Inilah yang mengakibatkan mengapa kita tidak merasakan lelah atau merasakan berat. Jadi ibaratkan otak kita itu mengapung di atas air. Nah, kamu bisa bayangkan kan kalau kapal yang memiliki massa yang berat berada di atas air yang banyak, ya, maka dia akan mengapung. Begitu juga dengan otak kita, seperti itulah. Dia berada di lingkungan air. Ya, walaupun jadi berat, dia tidak merasakan seperti mau tenggelam. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita merasakan ringan. Walaupun 24 jam kita bawa barang yang beratnya adalah 1 kiloan ya. Oke, terjawab ya. Kemudian lapisan yang paling dalam yaitu lapisan yang memiliki pembuluh darah ya. Dan ini dekat dengan substansi abu. Ya. Nah, ini lapisan paling dalam. Tersebut dengan piameter. Nah, dari piameter inilah nanti darah ini nanti akan berkomunikasi dengan larutan yang di cairan yang ada di subarachnoid. Jadi dia tidak langsung ke substansi abu untuk memberikan makanan atau menyumbang suplai zat-zat nutrien dan yang lainnya ya. Untuk piameter ini nanti akan dikeluarkannya ke cairan yang arachnoid ini. Oke. Nah, masalahnya apakah bisa masuk ke dalam otak? Nah, oke, harusnya tidak bisa. Oleh sebab itu ada yang kita kenal istilahnya adalah ini, brain barrier system atau sistem pertahanan otak. Nah, BBS istilahnya ya. Nah, BBS ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah BBB, brain barrier ya. Brain barrier. Apa satu lagi saya lupa ya B-nya, seluruh jaringan. Pokoknya ini untuk seluruh jaringan blood ya. Oke. Blood barrier, brain barrier artinya di sini
terhadap darah dia tidak bisa masuk. Dari seluruh jaringan tubuhnya tidak bisa masuk. Artinya tertahan. Kemudian BCB di plexus choroid ini tidak bisa masuk juga, ya. Nah, hanya saja ada bagian dari otak yang mengakibatkan kebocoran, atau dengan kata lain, nutrisi tadi bisa masuk ke dalam otak kita melalui ini, yaitu bagian ventrikel ketiga dan ventrikel keempat yang terdapat di organ sirkumventrikular yang tadi ya, yang tadi saya bilang ada brain basal tadi ya. Nah, itu yang kita sebut dengan organ-organ sirkumventrikular. Ya. Nah, atau organ CPOS namanya. Inilah mengakibatkan BBS ini jadi absen. Harusnya tidak bisa masuk. Otak itu terlindungi dengan baik. Tidak bisa masuk semua makanan. Glukosa tidak bisa masuk. Anestesi tidak bisa masuk. Tapi karena adanya bagian ventrikel ketiga dan keempat, inilah yang mengakibatkan sistem barir otak ini jadi absen. Sehingga aliran darah ini masih punya akses ke otak. Ya, sehingga otak masih bisa menerima nutrien. Oke ya. Tapi sudah terseleksi, jadi hanya melalui bagian itu dia bisa masuk. Kalau lewat dari yang piameter segala macam tadi tidak bisa. Oke ya, bisa diikuti ya. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan otak ini, ya, selama ini untuk pendidikan itu biasanya akan terkait dengan ini. Suatu peristiwa yang namanya memori dan learning. Ini terjadinya di mana nih sebenarnya untuk memori dan learning ini? Ya, mengingat kemudian mempelajari. Dengan kata lain dalam proses pembelajaran itu sebenarnya terjadinya di mana? Nah, kita ingat bahwa untuk sensoris itu ada di parietal, sedangkan untuk apa istilahnya yang melaksanakan itu adanya perintahnya dari lobus frontal tadi ya. Masih ingat ya tadi ya, dengan kata lain ada motor korteks tadi ya. Nah, ini beradanya di lobus frontal. Kegiatan ini terjadinya di lobus frontal. Dengan kata lain, kognitif itu terjadinya di mana? Kognitif itu terjadinya di lobus frontal, ya. Nah, ini merupakan sisi, ya. Sisi dari short term memory atau memori jangka pendek. Jadi kita menghafal segala macam itu adalah di bagian lobus frontal ini ya. Nah, kemudian dia nanti akan berinteraksi dengan hipokampus dan amigdala yang tadi yang organ sirkumventrikular tadi ya. Nah, ini salah satunya itu hipokampus dan amigdala ya untuk membentuk yang namanya memori jangka panjang. Jadi untuk kita bisa mengingat nama orang tua kita ya atau yang lain itu jalurnya itu terbentuknya di sini nih. Jadi bukan cuma di lobus frontal tapi dia harus berinteraksi dengan hipokampus dan amigdala. Amigdala nanti akan terkait dengan emosi, sedangkan hipokampus ini nanti akan terkait dengan kognisi ya, istilahnya dengan apa yang menghafal segala macam itu ya. Nah, lalu bagaimana peristiwa belajar itu terjadi? Nah, ini peristiwanya ya. Nah, di dalam otak vertebra ya, pembentukan pembelajaran ini kita sebut dengan long term potentiasi atau LTP. Artinya di sini kegiatannya ini tidak bisa terjadi hanya sekali saja stimulus. Jadi dia harus berulang-ulang sehingga terbentuk yang namanya ingatan jangka panjang. Dengan berpotensi dia akan merekam ini lebih lama jalurnya. Oke ya, karena ini akan dianggap sebagai satu hal yang penting bagi jalur tersebut sehingga dipertahankan. Kalau tidak dipertahankan lagi, makanya kita kadang lupa. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, ini termasuk dalam hal meningkatkan transmisi sinyal, transmisi sinaptik. Nah, bagaimana peristiwanya terjadi adalah seperti ini. Masih ingat kemarin ya bahwa untuk sinaptik ada vesikula sinaptik berisi neurotransmitter ya. Nah, ini nanti akan mengeluarkan neurotransmitternya misalnya glutamat di sini. Ya. Nah, glutamat ini punya fungsi untuk merangsang sel berikutnya bekerja. Ya, nah ini glutamat.
berikatan dengan reseptornya sehingga bagian ini nanti akan membuka, kalsium masuk mengakibatkan di bagian sel yang postsinap ini nanti akan memberikan imbalan balik supaya yang ini tetap dikeluarkan. Jadi dengan kata lain, walaupun stimulusnya hanya satu, tapi kalau diulang-ulang seperti itu dianggap sebagai satu hal yang pengulangan, suatu hal yang penting. Sehingga seandainya tidak ada lagi stimulusnya, maka ini tetap terjadi. Ya, nah ini nanti utamanya berikatan dengan reseptornya, mengaktifkan protein tertentu ya. Nah kemudian yang ini reseptor NMDA ini nanti akan masuk mengakibatkan dia dengan kalsium nanti akan membuat jalur transduksi sinyal yang mengakibatkan pengeluaran NO ini ya, nitric oxide, keluar lagi dia ke sini mempengaruhi vesikula ini lagi. Ya, sehingga keluar lagi glutamat, muncul lagi ke sini. Jadi pada saat tidak ada stimulus atau dengan kata lain kita tidak mengingatnya lagi, ya dengan kata lain tidak kita gubris lagi, ini masih tetap jalan. Nah inilah pada yang kita sebut dengan ingatan jangka panjang. Oke ya, mungkin bisa diikuti. Itulah yang kita sebut dengan belajar. Oke. Nah yang kamu lakukan pada saat ini adalah ini. Nah, bagaimana Pak supaya bisa terjadi pengeluaran glutamat yang harus dikeluarkan? Itu tadi. Ya, harus ada penguatan sinyal tadi. Jadi bukan belajar itu hanya dari mata saja, tapi bisa dari telinga, bisa dari perasaan atau input dari dalam, dari yang parietal tadi. Ya, nah, nanti dia akan memberikan responnya lewat motoris korteks tadi. Nah, ini terjadinya di sini. Ya, sehingga ini nanti akan dikeluarkan terus. Walaupun tidak ada yang kita yang pelajari tadi hanya hari ini, kamu bisa ingatnya sampai minggu depan. Karena itu, ya. Ada satu hal yang membuat dia jadi lebih kuat untuk memicu pengeluaran glutamat ini. Nah, atau jalur sinyal ini terbentuk. Oke? Mungkin bisa dipahami ya. Oke, nah terakhir kita akan bahas tentang ini, yaitu fungsi belahan atau kita menganalisis apa sih fungsi dari belahan otak sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, kita yang pertama kita bahas adalah hemisfer kiri atau belahan otak sebelah kiri. Nah, ini dia akan lebih adaptif untuk bahasa. Sebelah kiri ya. Untuk bahasa, yang adaptif terhadap bahasa. Kemudian untuk matematika, operasi logika, ya atau proses mengurutkan secara berurut, serial sequence istilahnya ya. Jadi dengan kata lain berlogika, dia menggunakan matematika, angka-angka segala macam itu ya, atau menggunakan bahasa yang teratur istilahnya ya. Nah ini terjadinya di belahan otak sebelah kiri. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini lebih cenderung dia lebih kuat ya, lebih kuat untuk pola rekognisi, mengenali ya atau pola pengenalan. Misalnya mengenal simbol-simbol ya, simbol apa? Angka 4 itu misalnya kursi misalnya atau simbol bintang, simbol segitiga, bulat-bulatan. Nah, itu yang mudah-mudah seperti itu biasanya dari sebelah kanan ya. Nah, kemudian berpikir non verbal. Berpikir yang non verbal. Kalau yang ini kan yang verbal ya. Nah, ini berpikirnya yang non verbal. Artinya berpikirnya ini yang tidak nyata. Istilahnya itu dengan kata lain barangnya tuh tidak di depan kita sini. Kita bisa membayangkan ya kalau seandainya orang itu ada gambar misalnya ya, orang ini kalau dikasih kumis, kalau dikasih jenggot, ini akan jadinya seperti apa. Nah seperti itu ya, jadi lebih menyenangkan istilahnya. Nah kemudian juga untuk memprocessing emosi. Jadi untuk rasa senang dengan sesuatu itu diatur oleh
otak sebelah kanan. Oke, saya rasa bisa diikuti ya. Ini hanya sekilas saja, nanti kita akan bahas ini lebih detail lagi nantinya ya. Pada saat membahas tentang perkembangan otak, perkembangan bahasa ya. Di mana kita munculkan bahasa, kemudian bagaimana bahasa itu bisa dikembangkan. Apakah bisa di otak yang sama? Nah, itu nanti pertanyaannya. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa itu saja dulu ya. Ini tidak perlu dijawab. Nanti kita latihan soal ya. Oke, saya rasa itu saja dulu untuk perjumpaan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima ya, dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.